Meta. Oke, silakan Ibu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya, Bu Meta mau share screen dulu. Sebentar. Oh, salah sebentar. Nah, Oke, udah kelihatan ya screen-nya ya, anak-anak. Sudah. Nah, Bu Meta nih mau cerita tentang Uwais Al-Qarni. Tadi Bu Rika udah nanya nih, ada yang udah kenalan belum ya sama Uwais Al-Qarni? Belum? Oke. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia itu pemuda yang tinggal di Yaman. Tapi dia nggak terkenal di Yaman. Jadi kalau misalnya tinggal di Tembagapura nih ya, misalnya nih ada anak namanya Raska. Tapi kalau kita tanya sama 1.000 anak di Tembagapura, Saki, kamu kenal nggak sama anak yang namanya Raska? Dia akan bilang gini, nggak kenal. Giana, di Tembagapura itu ada nggak sih anak yang namanya Raska? Kayaknya nggak ada. Nah, begitu juga sama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di Yaman, tapi penduduk Yaman banyak yang nggak kenal sama beliau. Tapi Masya Allah, Uwais Al-Qarni ini, beliau dikenal di langit. Hampir semua malaikat kenal sama Uwais. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga kenal sama Uwais dan bahkan seperti memiliki kenangan indah, dan emang beliau nih sangat terpandang di mata Rasulullah dan penduduk langit. Kira-kira apa ya yang dilakukan sama Uwais hingga bisa sedemikian terkenal di langit? Yuk kita lihat kisahnya. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Dia adalah salah satu keturunan dari suku Merdad. Nah, Uwais ini tinggal berdua aja sama ibunya karena ayahnya sudah wafat bertahun-tahun yang lalu. Nah, ibunya Uwais ini sakit-sakitan. Beliau tidak bisa melihat dan juga tidak bisa berjalan. Nah, Uwais Al-Qarni ini juga sehari-hari, sebentar ya, nih Bu Meta kecilin gambar Bu Meta biar bisa lihat. Nah, Uwais Al-Qarni ini sehari-hari beliau menggembala kambing-kambing tetangganya atau domba tetangganya untuk beli beras, beli gandum untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi dia, untuk ibunya juga gitu. Dan setiap hari Uwais Al-Qarni ini membantu ibunya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Ada di sini nih selama Ramadan. Kira-kira ada nggak yang udah melakukan sesuatu untuk membantu mama atau bunda? Udah. Oke, Raska membantu apa nih? Boleh diceritain? Raska bantu memasak. Oh, bantu memasak apa nih Raska? Yang untuk berbuka. Biasanya Raska juga bantu nganterin takjil. Oh, Masya Allah, luar biasa, bantu bunda juga ya nganterin takjil. Ada yang lain yang mau bercerita juga? Iya. Siapa lagi nih? Kakak Moren, kalau bulan puasa ada nggak bantu mama? Iya, itu bikin makanan sama anterin makanan. Oke, sama ya sama Raska tadi. Nah,
Terus nih, ada nggak yang selama bulan puasa tuh ada rasa kesel sama mamahnya? Misalnya nih, lagi enak-enak main games. Tahu-tahu mamahnya bilang, ayo udahan sekarang tidur siang. Lalu marah-marah, aku belum mau. Ada nggak yang seperti itu di sini? Insya Allah nggak ada ya. Oke. Nah, Uwais Al-Qarni juga demikian. Dia bukan cuma memasakkan untuk orang tuanya, dia bukan cuma masak buat mamahnya, buat ibunya. Tapi dia juga melakukan semua hal, dari mulai memasak, membersihkan rumah, kemudian beliau juga selalu menggendong ibunya kemana-mana. Karena ya ibunya tadi sudah tidak bisa berjalan ya, dan emang ibunya juga sakit. Nah, sebenarnya Uwais ini juga ada suatu penyakit yang ada pada tubuhnya. Kalau zaman sekarang dikenalnya sama kusta, atau jadi kulitnya Uwais ini banyak bentol-bentol putih di mana-mana. Gitu. Nah, kemudian suatu hari ibunya Uwais ini memanggil Uwais. Uwais, Uwais, kemari nak. Uwais setiap kali dipanggil ibunya pasti langsung datang. Nggak berkata lagi, nanti mah, tunggu mah, sebentar mah, ini lagi tanggung mah. Nah, Uwais ini kalau ibunya memanggil, Uwais, Uwais, tolong kemari nak, dia pasti langsung akan segera langsung datang. Kemudian ibunya berkata, nak, umur ibu ini sepertinya sudah tidak lama lagi. Ibu masih memiliki satu keinginan yang ibu harap semoga kamu bisa membantu ibu mengabulkan keinginan ibu. Lalu Uwais bertanya, ibu jangan bicara seperti itu, sampaikan saja keinginan ibu. Insya Allah Uwais akan berusaha untuk memenuhi keinginan ibu. Kira-kira apa ya keinginan ibunya? Ada yang tahu? Uwais. Ada Uwais di sini, Masya Allah. Kira-kira ibunya Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman nih, bukan yang ada di HV ya. Yang ada di Yaman, kira-kira beliau keinginannya apa ya? Mau Gimana Uwais, mau apa? Raska tahu. Ya, mau apa Raska? Mau pergi umrah. Oh, mau pergi umroh. Oke, sudah mau mendekati. pergi ke Mekah. Iya betul, mau pergi ke Mekah ya. Jadi ibunya Uwais bilang gini, Uwais, Uwais, ibu ingin sekali pergi berhaji ke Mekah. Apakah kau bisa mengusahakannya nak? Lalu Uwais langsung, "Hah?" Dia terkaget. Dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah bagaimana ini? Tapi saat di depan ibunya, dia langsung berkata, siap ibu, insya Allah Uwais akan usahakan. Padahal di dalam hatinya itu deg-degan, takut, khawatir. Ya Allah bagaimana ini? Buat makan sehari-hari aja susah. Gimana dia bisa membawa ibunya yang gak bisa jalan, yang gak bisa lihat untuk pergi ke tanah suci, ke Mekah, yang jaraknya dari Yaman itu luar biasa jauhnya. Tapi ternyata saat Uwais berkata, iya ibu, insya Allah Uwais akan usahakan sesegera mungkin untuk mengantarkan ibu ke Mekah. Ibunya langsung meneteskan air mata, begitu terharu dengan bagaimana anaknya sangat berbakti dan ingin mengabulkan permohonan ibunya. Lalu setelah itu Uwais duduk sendirian termenung. Dia berpikir, ya Allah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya aku bisa membawa ibuku ke Mekah? Biasanya orang-orang itu ke Mekah naik unta. Tapi Uwais gimana bisa beli unta? Dia aja kambing atau domba nggak punya. Dia aja pekerjaannya menggembalakan kambing tetangga-tetangganya. Jadi kira-kira gimana ya caranya? Ada nggak teman-teman yang punya ide? Dulu belum ada pesawat dan pasti tiket pesawat Jalan juga mahal kaki. banget. Nah, Ah, ada yang ya Raska, ada nggak? Uwais kira-kira idenya apa? Oh Uwais, boleh silahkan. Jalan kaki. Oh jalan kaki, silahkan Raska.
domba ke gunung latihan, habis itu angkat ibunya. Oke, Raska sepertinya sudah membaca ceritanya nih tentang Uwais Al-Qarni. Kita lihat yuk. Nah, jadi Uwais akhirnya datang ke juragan ya, ke orang yang menjual domba-domba. Kemudian dia membawa semua uang yang dia punya. Dia bertanya, "Ya Bapak, saya mau membeli domba. Saya memiliki uang sekian." Kemudian Bapak itu menerima uangnya. "Ya Uwais, uang ini manalah cukup untuk beli domba. Ini hanya bisa dapat anak domba, itu pun yang paling kecil." Wah, Uwais cuma bisa beli anak domba yang paling kecil. Lalu Uwais berkata, "Tidak apa-apa Bapak, saya beli anak domba yang paling kecil." "Baik Uwais, silahkan." Akhirnya dombanya ini diberikan tuh kepada Uwais. Buat apa ya dia beli domba? Yuk kita Untuk lihat cerita latihan. berikutnya. Ya? Untuk latihan ngangkat ibunya. Oh, buat latihan ngangkat ibunya pakai domba. Kok bisa ya? Yuk kita lihat. Oh, ternyata dombanya digendong. Jadi Uwais itu menggendong dombanya dari bawah ke atas bukit. Bolak-balik setiap hari naik turun. Kalau adik-adik di sini ada nggak tuh yang udah pernah naik turun dari 68 ke HV? Dari 68 naik ke HV, lalu turun lagi ke 68. Ada yang udah pernah? Enggak. Adik. Pernahnya dari HV ke 68 terus ke HV lagi. Oh, pernahnya dari HV turun ke 68 terus ke HV lagi. Oke, berarti naiknya cuma sekali ya. Nah, ini Uwais Al-Qarni melakukan itu naik turun bukit setiap hari selama 8 bulan. Masya Allah. Ini kira-kira nih, Raska, kalau misalnya nih, Raska setiap hari jalan dari 68 ke HV, balik lagi ke 68. Setiap hari Raska, selama 8 bulan. Kira-kira apa yang Raska rasain? Capek. Capek ya, pasti capek sekali. Kalau Saki, kira-kira Saki pernah nggak tuh jalan dari 68 ke HV, balik lagi ke 68? Enggak pernah. Oh, belum pernah. Oke, siapa lagi nih di sini yang udah pernah? Atau ada nggak yang mau coba? Jalan dari 68 ke HV besok nih ya, jalan dari 68 ke HV, balik lagi ke 68. Nggak usah 8 bulan, sebulan aja. Lagi Kira-kira puasa. kuat nggak tuh? Lagi puasa. Oh, lagi puasa. Besok abis lebaran deh Wais. Jalan dari 68 ke HV ke 68 lagi setiap hari selama 8 bulan lamanya. Nah, ini Masya Allah ya, pasti capek luar biasa, tapi Uwais Al-Qarni ini memang sudah meniatkan. Karena untuk apa ya, nanti kita lihat ya. Bahkan sampai di bulan ke-8, lihat, yang tadi nih, nah dombanya masih kecil, masih kayak anak domba. Terus abis itu lihat, wow, dombanya sudah gemuk sekali. Berat Wow. badannya mencapai 100 kg. Masya Allah. Dan lihat tubuhnya Uwais. Ada nggak yang berubah dari tubuhnya Uwais Al-Qarni? Kak, Enggak ya? Coba kita lihat lagi tuh. Tubuhnya terlihat ya bertambah besar, kayak bertambah kuat otot-ototnya. Nah, saat Uwais pergi bolak-balik berubah. itu, gimana? Badannya berubah. Oh iya. Nah, saat Uwais pergi bolak-balik itu, banyak orang-orang Yaman, tetangganya Uwais Al-Qarni ini, dia ngetawain Uwais nih. Hahaha, ih ngapain kamu gendong-gendong domba bolak-balik capek doang, ya Allah kayak orang gila. Dibilang gitu sama tetangganya. Tapi apakah Uwais Al-Qarni jadi sedih? Apakah dia mempedulikan? Tidak, dia jadi semangat. Ya, tidak. Dia fokus, Tidak, dia dia fokus pada tetap semangat. tujuannya karena dia ingin melatih fisiknya dia ingin melatih tubuhnya dia agar kuat untuk mengantarkan ibunya pergi ke Ke Mekah. Mekah untuk berhaji. Nah, setelah 8 bulan lamanya,
datanglah musim haji. Kalau tahun ini nih, kira-kira ada yang tahu nggak besok musim haji sekitar bulan apa ya? Bulan Juli. Ada yang tahu? Bulan Juli. Ya, besok saat teman-teman saat adik-adik liburan sekolah itu adalah insya Allah akan datang musim haji ya. Nah, di sini setelah datang musim haji, Uwais Al-Qarni bicara sama ibunya. Ibu, insya Allah aku besok sudah bisa membawa ibu untuk pergi berhaji ke Mekah. Kita akan jalan kaki dan ibu akan aku gendong. Wah, ibunya juga langsung terharu sekali tuh. Oh, terima kasih sekali nak. Baik sekali engkau. Semoga Allah merahmatimu. Nah, kemudian mereka berjalan. Ada yang tahu nggak kira-kira jarak dari Yaman ke mana namanya? Ke Mekah itu berapa jauh ya? Apa sama jaraknya kayak dari Shopping 68 ke Hafe? Enggak, lebih jauh lagi. Terlalu dekat. Oh, terlalu dekat. Kalau gitu apa sama kayak dari Papua misalnya ke rumah Uwais? Enggak. Nah, kita lihat yuk kira-kira jaraknya Kayak seberapa ya? dari 450 km, Bu. Oke, nah jadi Uwais Al-Qarni Kayak jalan terus. jalan Kemudian dari Sprint jaraknya sampai itu ternyata sekitar 1000 kilometer, 1119 kilometer tepatnya. Kayak dari Jakarta ke Bandung. Oh, itu Jakarta ke Bandung lebih deket. Jakarta ke Bandung nggak nyampe 1000 kilometer. Jaraknya itu kayak dari Jawa Barat paling ujung, Jakarta ke sana lagi, ke ujung lagi. Jadi dari ujung Jawa bagian timur sampai ujung Jawa bagian barat. Jadi dari antara Bali itu ada Banyuwangi ya, dari antara Banyuwangi situ sampai ke Pantai Anyer di ujung Jawa Barat. Ada yang mau nggak jalan sejauh itu? Enggak. Atau ada yang mau coba nggak besok dari Jakarta main ke Bali jalan kaki? Enggak. Enggak ya, kita naik mobil aja kayaknya udah pegel ya. Kalau naik pesawat enak tuh 1 jam aja. Naik mobil aja rasanya sudah pegel tuh, udah berbelas-belas jam. Apalagi jalan kaki, butuh waktu yang jauh lebih lama. Tapi Uwais Al-Qarni ini sudahlah jalan kaki, dia gendong pula ibunya. Masya Allah, luar biasa ya bakti Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya. Nah, kemudian setelah sampai di Mekah, setelah sampai di Ka'bah, Uwais pun masih menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Ayo, ada yang ingat nggak kegiatan mengelilingi Ka'bah itu disebut apa ya? Tawaf. Apa? Tawaf. Ya, betul. Namanya tawaf. Dia masih menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah. Ibunya sangat gembira. Hingga mereka berdoa di depan Ka'bah. Kemudian saat berdoa di depan Ka'bah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Doa Uwais Al-Qarni ini apa ya? Ya Allah, berikanlah aku Lego yang banyak gitu. Atau ya Allah, berikanlah aku mainan yang banyak. Mungkin. Ya Allah, semoga mamaku nggak marah-marah lagi. Ada yang tahu nggak nih kira-kira doanya apa nih? Nah, kalau Raska dikasih kesempatan sama Allah untuk ada di depan Ka'bah. Kira-kira Raska pengen berdoa apa nih? Wow. Atau siapa yang mau jawab? Pokoknya kita semua masuk surga. Oh, Uwais akan berdoa pengen masuk surga. Siapa yang didoakan untuk masuk surga? Ibunya. Ibunya didoain semoga cepat sembuh. Oke, ya. Nah, di sini kalau tadi Uwais pengen berdoa untuk masuk surga untuk semuanya ya, semua anggota keluarga ya, Uwais, mamahnya, ya semoga semua kita di sini juga diberikan rahmat oleh Allah dan dimampukan untuk bisa berusaha untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Kemudian ibunya bingung. Dia berkata,
Uwais, Uwais, lalu bagaimana dengan dosa-dosamu? Loh, kenapa ya Uwais itu cuman memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa ibunya? Lalu gimana dengan dosa-dosa Uwais sendiri? Lalu Karena Uwais Uwais Al-Qarni berkata, Ibu, aku hanya meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Karena apabila ibu masuk surga, cukuplah ridho ibu untukku agar aku bisa masuk surga. Masya Allah, Allah mendengar percakapan Uwais Al-Qarni dan ibunya. Itulah kenapa Uwais Al-Qarni adalah sangat terkenal di langit. Pemuda yang sangat dikenal di langit. Nah, kemudian habis itu sudah selesai melakukan ibadah haji, Uwais pulang, kembali mengantar ibunya ke Yaman. Kemudian Uwais berpamitan kepada ibunya. Setelah beberapa hari gitu, Uwais akhirnya berpamitan kepada ibunya. Ibu, aku sangat ingin menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang tidak ada di Mekah ya, beliau sudah berhijrah ke Madinah. Jadi kalau Uwais mau menemui Rasulullah, Uwais Al-Qarni harus ke Madinah. Jadi dia pamit kepada ibunya. Ibu, aku ingin sekali menemui Rasulullah di Madinah. Apakah ibu mengizinkanku? Nah, dengan berat hati ibunya akhirnya mengizinkan. Tapi beliau ada satu pesan. Beliau berpesan, Nak, silahkan kau pergi menemui Rasulullah ke Madinah. Tapi tolong, setelah kau bertemu Rasulullah, segera pulang ke Yaman. Ibunya berpesan agar Uwais segera pulang ke Yaman setelah bertemu Rasulullah atau setelah selesai mengunjungi rumah Rasulullah. Akhirnya Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah. Kemudian saat dia di Madinah, dia sampai ke rumah Rasulullah, dia sangat senang hatinya. Hatinya luar biasa senang, kemudian dia mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu pintu rumah Rasulullah dibukakan oleh istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah ini berkata pada Uwais, "Ya Bapak, ada apa? Apa maksudmu datang kemari?" Uwais bertanya, "Apakah Rasulullah ada? Aku ingin menemui Rasulullah." Lalu Aisyah menyampaikan, "Maaf, Rasulullah sedang berperang dan mungkin bisa jadi masih sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Masih lama Rasulullah pulangnya, Pak." Lalu Aisyah menanyakan, "Boleh saya tahu ini dengan siapa?" Lalu Uwais Al-Qarni adalah sedikit rasa sedih di hatinya, ada sedikit rasa galau, rasa bingung di hatinya. Waduh, gimana nih ya? Ada ibuku di Yaman yang lagi sakit. Tapi aku juga sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Aduh, kira-kira gimana nih ya? Pulang enggak? Kira-kira Uwais nungguin Rasulullah enggak nih? Enggak, dia langsung pulang. Kenapa ya dia langsung pulang ke Yaman? Karena disuruh ibunya tadi. Oh, Masya Allah, karena disuruh ibunya, benar sekali. Nah, sekarang nih teman-teman di sini nih pertanyaannya. Kalau misalnya Raska mau main ke rumahnya siapa? Ke rumah Uwais. Umi, aku mau main ke rumah Uwais ya. Lalu Uminya pesen, nanti jam 3 pulang ya. Lalu Raska lagi main nih di rumah Uwais, main asik banget, main Hot Wheels misalnya, atau main mobil remote tuh di belakang sungainya Uwais. Ya, terus tiba-tiba udah jam 3 tuh, tapi mainnya masih seru. Kira-kira Raska tergoda nggak buat tetap stay di rumah Uwais? Padahal udah diingetin. Iya, udah diingetin, tapi kira-kira kalau Uwais gimana nih? Uwais lagi main ke rumah Panji nih. Uwais lagi main ke rumah Panji, terus sama mamahnya dibilang jam 12 nanti pulang ya buat makan siang. Terus kira-kira Uwais lagi tanggung nih, lagi asik banget mainan sama Panji, main mobil-mobilan. Kira-kira Uwais
ngambek-ngambek gitu nggak ya? Aku belum mau pulang. Kira-kira gitu nggak? Coba. Atau Mauren nih, Mauren gitu nggak? Coba. Kok kayaknya Bu Meta nggak denger suara ya? Kayaknya iya ya, atau enggak nih? Semoga insya Allah anak-anak Haisra mah nggak melakukan itu ya. Kalau sudah berjanji sama mamahnya, nanti jam segini pulang ya mainnya. Sampai jam segini aja ya, Bu, insya selalu Allah mentaati juga ya apa yang dibilang sama bundanya, sama mamahnya. Sama seperti Uwais Al-Qarni nih, beliau sangat taat dengan apa yang disampaikan oleh ibundanya. Jadi beliau dengan berat hati pulang ke Yaman. Dengan hati sedih, ya Allah, aku sudah berjalan sejauh itu untuk menemui Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Lalu Uwais berjalan dengan hati sedih. Nah, setelah Rasulullah pulang perang, Ibunda Aisyah menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni datang ke sini mencarimu." Lalu Rasulullah berkata, "Masya Allah, Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat dikenal di langit. Pemuda yang sangat terkenal di langit. Beliau adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Hingga seluruh langit sangat menyukainya dan sangat mengagungkan Uwais Al-Qarni ini. Padahal tadi penduduk di Yaman ada nggak yang kenal sama Uwais Al-Qarni? Dikit banget. Nah, kira-kira nih, adik-adik lebih pengen terkenal di bumi atau terkenal di langit oleh para malaikat dan di Allah? langit. Di langit, Masya Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita ya. Nah, setelah itu Rasulullah berbicara dan menemui sahabatnya, yaitu ada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Umar, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Kemudian mintalah dia untuk beristighfar atas namamu." Masya Allah. Rasulullah meminta Umar dan Ali untuk mencari Uwais Al-Qarni. Kemudian Rasulullah ini nggak menceritakan apa-apa nih. Beliau nggak menceritakan memangnya ada apa sih sama Uwais Al-Qarni gitu. Tapi beliau hanya berpesan, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah beliau untuk berdoa atas nama kalian gitu. Kemudian Ali bin Abu Thalib sama Umar bin Khattab mencari Uwais Al-Qarni. Jadi setiap ada jamaah haji nih datang ke Mekah, Umar bin Khattab selalu nanya. Ini waktu itu Rasulullah udah meninggal ya, kemudian beliau selalu nanya, "Hai, di antara kalian, apakah ada di sini yang namanya Uwais Al-Qarni?" Lalu tidak ada yang menjawab. Lalu bertanya, "Hai, apakah ada jamaah di sini yang bernama Uwais Al-Qarni?" Setiap melihat rombongan dari Yaman, ditanyalah itu, "Apakah melihat Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Tidak ya Umar, kami tidak melihat." Lalu Umar menanya lagi, "Apakah kau mengenal Uwais Al-Qarni? Apakah di Yaman ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni?" Saking banyaknya rombongan dari Yaman, ada berbelas-belas rombongan, berjuta-juta rombongan, mereka tidak ada yang pernah menjawab bahwa mereka mengenal Uwais Al-Qarni. "Kami tidak mengenalnya ya Umar." Sampai akhirnya Umar memutuskan untuk pergi ke Yaman. Umar sendiri pergi ke Yaman, kemudian dia mencari Uwais. Dicarilah Uwais sampai akhirnya ditunjukkan sama orang. Itu ya Umar, seseorang pemuda yang sedang menggembala kambing. Padahal di pikiran Uwais tuh ya, kalau misalnya seseorang yang diagungkan sama Rasulullah, apalagi Uwais disuruh meminta doanya, kan di pikiran Uwais, wah ini orang tenar nih, ini orang pasti ulama besar nih.
bajunya bagus, kemudian mukanya berwibawa. Tapi ternyata dia kaget sekali waktu melihat, wow, kenapa orang yang dia lihat itu pakai baju compang-camping, sedang menggembalakan kambing. Akhirnya beliau, Umar bin Khattab ini dan Ali menemui Uwais. Assalamualaikum ya Uwais. Apakah benar engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, ya benar, itu saya. Nah, kemudian ada dua riwayat nih sebenarnya adik-adik. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini sudah mengenal Umar bin Khattab, tapi ada juga yang tidak mengenal. Kemudian yang tidak mengenal nih dia bertanya, maaf, Tuan ini siapa? Lalu kemudian Umar bin Khattab menjawab, saya Umar bin Khattab. Wah, terkagetlah Uwais. Bukankah Tuan ini adalah Khalifatul Rasyidin? Kemudian, ya benar memang waktu itu. Nah, kemudian Uwais, ada maksud apa Tuan mengunjungi saya kemari? Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, Rasulullah memintaku untuk mencarimu dan memintaku untuk mendapatkan istighfar dan didoakan olehmu. Uwais terkaget-kaget. Ya Umar, mana mungkin saya mendoakan Sayyidina Umar? Rasanya tidak pantas gitu. Kemudian Umar berkata, ini adalah perintah Uwais, ini adalah perintah Rasulullah Uwais. Kemudian Umar pun bertanya, apa sih yang Uwais lakukan hingga sampai namanya itu disebut-sebut sama Rasulullah? Padahal Uwais nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Nah, akhirnya saya tidak mempunyai amalan apapun, ya Umar. Kemudian ditanya sama Umar kan, pasti ada amalan apakah gitu. Terus habis itu Umar bertanya, kau ini belum pernah ketemu Rasulullah. Kenapa kau tidak menemui Rasulullah saja? Dari Yaman pergilah ke Mekah dulu itu. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, dia menangis. Ya Umar, sesungguhnya aku sangat ingin bertemu Rasulullah. Tapi aku tinggal hanya berdua dengan ibuku. Dan ibuku sedang sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa juga melihat. Bagaimana bisa aku meninggalkannya? Aku merawat ibuku di Yaman. Akhirnya Umar bin Khattab ketemu nih. Nah, ini dia. Inilah yang membuatmu menjadi orang yang sangat dikenal di langit, menjadi pemuda yang sangat dikenal di langit. Ternyata baktinya dia kepada ibunya yang membawa dia akhirnya dikenal oleh seluruh malaikat-malaikat di langit dan diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni, baiklah karena ini perintah Rasulullah, maka aku doakan, dia mendoakan Sayyidina Umar dengan tulus ikhlas. Nah, kemudian Sayyidina Umar juga ngasih nih ke Uwais nih. Uwais Al-Qarni, ini ada sedikit istilahnya harta ya, ada sedikit harta yang bisa aku berikan kepadamu untuk untuk menghidupi menjalankan kehidupan antara Uwais sama ibunya gitu, supaya Uwais nggak perlu repot-repot lagi menggembala kambing untuk mencari nafkah, mencari uang untuk makan sehari-hari. Kira-kira Uwais menerima nggak nih? Enggak. Kenapa ya kira-kira Uwais Al-Qarni ini nggak menerima? Karena udah diberkati sama Allah. Ya, dia nggak mau dia bilang, jangan Sayyidina Umar, aku khawatir harta ini akan menghalangiku untuk beribadah kepada Allah. Dia menolak dan kemudian Uwais Al-Qarni pun meminta agar Sayyidina Umar tidak mengumumkan keagungan cerita-cerita ini kepada penduduk Mekah yang lainnya. Dia benar-benar tidak ingin terkenal di bumi. Bahkan Uwais ini melarang untuk menceritakan kepada penduduk-penduduk Yaman. Biarlah sudah Uwais tetap
seperti ini saja gitu. Nah, kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Dan Masya Allah, rumah Uwais Al-Qarni ini didata banyak sekali orang yang berziarah, berebut untuk memandikan, berebut untuk mensolati. Masya Allah, luar biasa banyak sekali. Kira-kira siapa ya yang datang kepada Uwais Al-Qarni ini? Rasulullah. Rasulullah kan sudah meninggal waktu itu. Apa tetangga-tetangganya? Malaikat. Sahabatnya Nabi. Sahabat-sahabat. Yang dikisahkan adalah mereka adalah penduduk di langit yang diperintahkan Allah untuk memakamkan dan untuk mensolatkan Uwais Al-Qarni. Makanya, nah tetangga-tetangga yang di Yaman nih baru tahu nih jadi nih. Jadi mereka tuh, loh itu Uwais Al-Qarni meninggal, kenapa banyak sekali yang berziarah? Kenapa banyak sekali yang datang untuk mensolatkan dan memandikan? Lalu mereka baru tahu tuh ceritanya. Oh, ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat terkenal di langit, namun namanya tidak dikenal di bumi karena baktinya kepada ibunda tercinta. Nah, kira-kira adik-adik, kita masih punya sedikit waktu nih. Ada nggak yang mau menceritakan hikmah dari cerita kisahnya Uwais Al-Qarni ini apa ya? Boleh angkat tangan, raise hand. Oke, silahkan. Ini ada Raska. Raska duluan. Silahkan, Raska. Rafa mau nanya. Boleh agak dibesarin sedikit suaranya? Gimana, Raska? Itu pas Uwais Al-Qarninya meninggal itu bunda mamanya udah meninggal belum? Oke, Masya Allah nih ya. Terima kasih ya, Raska. Tuh. Ini siapa ya pakai akun Mas Ayu ya? Aska atau kakaknya? Boleh dinyalakan Aska. kameranya, Nak? Aska Oke, silahkan Aska. harus berbakti kepada orang tua. Kenapa gitu harus berbakti kepada orang tua? Nanti capek lagi. Enak nggak sih berbakti ke orang tua itu? Surganya orang tua itu, surganya kita itu di telapak kaki orang tua. Oke, Masya Allah. Jadi dengan berbakti kepada orang tua, harapannya Aska bisa masuk ke surga gitu ya. Oke, kemudian nih ada lagi nih, Dia. Gimana Kak Dia? Kira-kira apa nih hikmah yang bisa diambil dari kisahnya Uwais Al-Qarni? Oh, belum, masih mute. Oke, Panji dulu. Silahkan Panji. Kita harus berbakti kepada orang tua biar masuk surga. Emang berbakti sama orang tua tuh enak, Panji? Kita akan mendapatkan ridho orang tua. Masya Allah, ya salah satu yang kita harapkan dengan kita membantu orang tua, berbakti kepada orang tua itu adalah kita mendapatkan ridho dari orang tua. Karena ridhonya Allah itu juga berdasarkan ridho orang tua. Silahkan Uwais. Berbakti kepada orang tua biar disayang Allah. Masya Allah, supaya disayang Allah, luar biasa ini. Kemudian ada satu lagi nih, Afkar dan Aidan, silahkan. Aidannya tidur, jadi Oke. kakaknya. Oke, silahkan Kak. Uwais Qarni itu berbakti dengan orang tuanya, aku juga. Oke, semoga anak-anak yang ada di sini. Masih ada lagi nggak nih yang kita mau ke kuis? Oh, Saki nih, masih ada Saki. Silahkan, Saki. Kira-kira apa yang Saki dapat dari cerita Uwais Al-Qarni ini? Harus berbakti sama orang tua biar bisa masuk surga.
Oke, Saki semangat ya. Kira-kira nih, kalau misalnya orang tuanya udah masakin banyak nih, udah masakin banyak, terus habis itu Saki ayo makan. Nah, kira-kira apa dong yang bisa Saki lakukan sebagai salah satu cara berbakti ke orang tua? Nggak mau, aku nggak mau makan. Atau gimana kira-kira? Hmm, menurut Oke, insya Allah ya menurut sama orang tua ya. Oke. Nah, sekarang tadi udah semua ya kayaknya. Oke, nah sekarang kita mau kuis ya. Ada yang ditanyakan sebelum kuis? kuis. Ada. Ya, mau nanya apa Raska? Nggak ada? Oke, adik-adik siap semua ya untuk kuis ya? Oke. Ada. Oh ada, silahkan Raska, boleh bertanya Raska. Itu pas Uwais Al-Qarninya meninggal, ibunya udah meninggal belum? Oh iya, ibunya sudah meninggal duluan Raska. Tadi Bu Meta sedikit lupa menceritakan di tengah-tengah. Jadi tidak lama setelah pulang dari haji itu, ibunya Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita ke kuis ya. Bu Meta matikan dulu share screen-nya. Oke, silahkan minta tolong dibantu linknya Bu Citra. Yang kuis yang live mau ini dulu? Iya, yang live. Nggak yang bukan kuisis, yang pertanyaan langsung ada Oh nggak? iya, yang pertanyaan langsung. Oke, yang pertanyaan langsung. Ada yang ingat nggak ya doanya Uwais Al-Qarni saat di depan Ka'bah? Ampuni dosa-dosa ibu. Sebentar, angkat tangan dulu. Oke nih, karena Kadia yang pertama kali angkat tangan, silahkan Kadia. Minta untuk ampuni dosa ibunya. Oke, alhamdulillah betul. Selamat ya Kadia. Ini dicatat ya Bu Citra. Oke. Nah, anak-anak, ini sudah ada link kuisisnya. Apakah sudah pada bisa masuk? Sudah. Oke. Sudah. 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 Share screen dulu. Oke. Oke, sudah ada 11 peserta. Anaknya ada berapa? 25. Kita tunggu dulu ya. Silahkan bergabung. 12. 15. 17. Nah, udah tambah banyak ya, udah 18. Siapa yang ada yang masih kesulitan untuk bergabung? Nggak ada ya. Oke, udah berapa orang Bu Citra? Udah 19. Oke. Mau kita mulai aja atau tunggu lagi? Oh, udah 20 nih. Kita hitung mundur ya. Oh, 21 masih nambah lagi. Kita hitung mundur dari 5 ya. Untuk kuis sekarang, ini nanti semuanya mulainya bareng ya. Jadi nggak ada yang susul-susulan kayak yang kuis sebelumnya. Jadi nggak bisa pinjam gadget saudaranya juga nanti. Tuker aku belum nih, aku pinjam gadgetnya. Nah, itu nggak bisa ya adik-adik. Nah, silahkan Bu Citra, hitung mundur. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai, semangat ya. Semangat. Apakah julukan Dari Uwais Al-Qarni, orang yang dirindukan Nabi, angkasa saja, ya penghuni langit atau orang yang dirindukan Allah.
Nah, siapa yang betul? Siapa yang salah? Oke. Lisa. Tadi jawabannya apa nih? Jawabannya adalah pemuda penghuni langit ya. Sakit orang yang dirindukan orang. Masih ada yang salah, nggak apa-apa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Uwais Al-Qarni tinggal di mana? Yaman. Nah, siapa nih? Masih ingat di Mekah, Madinah, Arab atau Yaman? Sakit, betul. Siapa yang betul? Wah, hampir semuanya betul ya. Alhamdulillah. Uwais berasal dari Yaman. Oke, kalau masih ada yang salah tidak apa-apa. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi itu fokus, Ibu. Pernyataan di bawah ini benar kecuali Uwais Al-Qarni menggendong ibunya berhaji. Uwais Al-Qarni menggendong domba karena senang main domba naik turun bukit. Uwais Al-Qarni rajin membantu pekerjaan rumah ibu. Atau Uwais Al-Qarni menggendong domba untuk latihan menggendong ibunya pergi berhaji. Yang manakah yang salah? Oke, waktunya habis. Kita lihat. Alhamdulillah, sebagian besar betul ya. Mana yang salah nih? Yang salah adalah Uwais Al-Qarni menggendong domba karena senang bermain. Dia menggendong domba untuk apa, yo? Untuk pelatih menggendong ibunya. Iya, berlatih menggendong ibunya pergi haji. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebentar. Dari suku mana? Dari suku mana Uwais Al-Qarni berasal? Siapa yang menyimak nih? Suku Jurhum, Bani Nadir, suku Murad, atau suku Papua? Mana ya? Habis waktunya. Yang betul adalah suku Murad. Ya, suku Murad yang betul. Ternyata masih banyak yang salah nih. Tadi mungkin lupa ya. Sudah dijelaskan sama Bu Suku Meta. apa? Berikutnya. Uwais Al-Qarni pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Betul atau salah? Kamu cepat sekali. Waktunya habis. Cepat dan betul. Tuh. Kita lihat. Oh, ternyata Uwais nomor 1. Mungkin karena namanya sama ya. Nah, ternyata alhamdulillah semuanya betul menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa sahabat Rasul yang akhirnya bertemu Uwais Al-Qarni? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Abdurrahman bin Auf? Tadi sudah jawab. Waktunya habis. Yeah. Kita lihat jawabannya. Alhamdulillah sebagian besar betul ya. Jawabannya adalah Umar bin Khattab. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mengapa Uwais Al-Qarni menjadi sosok yang istimewa di mata Rasulullah? Karena kegigihannya berdagang, karena ketaatan dan baktinya pada ibunya, karena sifatnya yang dermawan, atau karena dia gemar membaca Al-Quran. Pasti bisa semua nih ya. Pasti bisa. Iya, waktunya habis. Correct lagi. Kita lihat. Alhamdulillah, sebagian besar betul ya, karena dia adalah anak yang taat dan berbakti pada ibunya.
Berikutnya, suatu hari Uwais Al-Qarni dan ibunya berhasil sampai di depan Ka'bah. Doa apa yang dipanjatkan Uwais di hadapan Ka'bah? Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, beri aku harta yang melimpah. Ya Allah, ampuni dosa ibuku. Atau ya Allah, semoga aku bisa bertemu Rasulullah. Mana ya doanya? Tadi sudah ditanyakan ya. Semoga masih ingat semua nih. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Wah, Masya Allah. Uwais masih nomor 1 nih. Berkahnya nama Uwais ini sepertinya. Kita lanjut pertanyaan ke-9. Uwais Al-Qarni bukan termasuk sahabat Rasulullah karena tidak pernah bertemu langsung. Betul apa salah ya pernyataan ini? Waktunya habis. Ternyata salah. Ya, jadi memang betul Uwais itu tidak termasuk sahabat Nabi karena definisi sahabat Nabi itu adalah orang yang beragama Islam yang pertama dan kedua pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Karena Uwais tidak pernah ketemu langsung, jadinya beliau tidak termasuk sahabat. Oke, pertanyaan terakhir. Uwais pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Jarak dari Yaman ke Mekah itu seberapa jauh? Seperti jarak dari shopping 68 Cafe, jarak dari Tembagapura ke Timika, jarak dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur, atau jarak dari Amerika ke Indonesia. Waktunya habis. Jawabannya yang betul? Oh. Ada pergeseran nih ya. Kita lihat dulu jawaban yang betul adalah jarak dari ujung barat hingga ke ujung timur. Sekarang sudah habis ya, sudah 10 pertanyaan alhamdulillah. Kita sudah selesaikan. Kita lihat siapa pemenangnya. Yeay, alhamdulillah, barokallah Uwais. Nih kita lihat ya, Uwais. Peringkat 2 Maisha, peringkat ketiga Lisa. Selamat untuk semuanya ya. Oke, kita akhiri dulu kuisnya. Bu Citra kembalikan ke Bu Meta. Ya, kita kembalikan ke Bu Rika. Mungkin bisa dipandu buat foto-foto sebentar, Bu Rika. Kiana punya satu pertanyaan yang tadi kuisis. Oh, coba. Mau nanya apa dulu, Giana? Tapi kan yang kuisnya. Cuma Giana mau kasih tahu ya hasilnya Giana. Oh iya, boleh silahkan Giana. 5 salah, 5 benar. Oh, Masya Allah. Tidak apa-apa Giana. Nanti besok lebih mendalami lagi, jadi lebih baik lagi hasilnya. Kalau aku 3 salah, yang lain benar. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak ceritanya. Juga. SK 2 salah, semuanya benar. Terima kasih Bu Meta untuk ceritanya. Masya Allah. Meta. Sekali ya. Iya, gimana Wais? Wais dikasih nama Wais. Ayah Bunda Wais kasih nama Wais karena biar berbakti kepada orang tua. Oh, Masya Allah. Terima kasih sudah menceritakan arti namanya. Iya, anak-anak hebat semua nih, semangat semua dengar ceritanya, hebat. Oh iya, kita foto-foto dulu ya, Bu Meta ya. Kemarin-kemarin kita lupa nih foto. Sekarang kita foto dulu deh ya. Coba. Kayaknya Uwais yang menang karena tentang Uwais. Sesuai namanya ya. Ya, sekarang buka dulu kameranya yuk, kita foto sama-sama yuk.
Yang kameranya masih ditutup, yuk dibuka. Sudah? Oke, Bu Meta hitung ya. Oke, ya. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Silahkan Bu Rika ditutup kegiatannya. Ya, sebelum ditutup, Bu Rika mau nanya dulu nih. Kan ada 2 lomba. Oh iya, ada 2 lomba yang dikumpulkan paling lambat besok. Yang pertama, tahu lomba apa? Asmaul Husna. Ya, video Asmaul Husna. Satu lagi? Bingo. Lembar bingo, tantangan kebaikan. Ayo, siapa yang sudah menyelesaikan lombanya? Ayo. Aku belum terlalu tapi aku udah buat. Yang bingo hanya 2. Bukan yang bingo. Dikit lagi selesai bingonya. Siap. Ditunggu ya, paling lambat besok. Paling lambat besok malam sudah diterima sama sudah diposting di grup WhatsApp. Ya, minta tolong sama mamahnya diposting di grup WhatsApp 68 di 68 yang HV di HV. Jadi biar nanti panitianya punya waktu untuk menilai dan menentukan pemenangnya. Oke? Semangat ya. Kita masih punya 1 hari lagi untuk menyelesaikan dua-duanya. Oke? Ada yang mau ditanyain soal lomba? Bu Rika, Ya. Raska itu kan lembar bingonya itu tuh kan Raska ada 3 minggu, tapi yang minggu ini Raska belum selesai sampai hari Minggu. Oh gitu, nggak apa-apa, diselesaikan dulu. Sebenarnya cukup 1 lembar aja bisa untuk dipakai, bisa untuk semuanya. Maksudnya nggak usah Raska waktu itu bikin 3 lembar. Bukan, 3 minggu. Oh 3 minggu, iya nggak apa-apa. Pokoknya besok diselesaikan ya. Biar bisa dimasukkan ke dalam penilaian. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sudah? Yang video Asmaul Husna, ada yang kesulitan bikin videonya? Enggak ada videonya. Ya, yang video kemarin ada yang nanya harus hafal apa tidak. Sebenarnya Bu Rika menyarankan hafal karena kalau hafal nanti videonya jadi cepat. Kalau baca videonya jadi pasti akan lebih lama. Cuman kalau memang ada yang pengen bikin video dengan baca ya nggak masalah. Nanti penilaiannya tentu yang hafal dan tidak hafalnya nanti akan menentukan penilaiannya karena videonya juga akan beda pasti kan. Tapi nggak apa-apa kalau emang. Tapi aku pengennya baca Bu Rika ya nggak masalah juga buat meramaikan lomba ya dimasukin aja videonya. Karena insya Allah semua yang ikut lomba ada souvenirnya sedikit ya Bu Rika ya. Jadi semua bakal souvenirnya dapat loh buat yang ikut souvenir. lomba. Jadi semangat ya masukin materinya. Oke? Oke, sekarang ya ada pertanyaan lagi? Itu dua-duanya harus diikutin lombanya atau satu aja boleh? Kalau dibilang harus nggak ada keharusan. Cuman seperti tadi Bu Meta bilang, yang ikut nanti dapat souvenir. Ya, kalau ditanya dua-duanya apa enggak, sebenarnya dua-duanya kan untuk siapa sebenarnya? Coba Bu Rika tanya. Sebenarnya ikut menghafal Asmaul Husna sama melakukan kebaikan itu untuk siapa sih? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Iya, untuk manfaatnya itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Jadi kalau anak-anak semua di sini semangat mengerjakan tugasnya, melatih hafalan Asmaul Husnanya, yang akan mendapatkan manfaatnya nanti diri sendiri gitu. Jadi kalau ditanya wajib apa enggak, ya nggak ada kewajiban sebenarnya. Cuman yang ikut akan dapat souvenir dari TPQ Haisra sebagai tanda tanda terima kasih karena sudah semangat berpartisipasi gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Rika, Ya. kita puasanya berapa minggu lagi? Puasanya tinggal, ayo ada yang tahu nggak? Tinggal berapa hari lagi puasanya? Setengah minggu. Pak. Tinggal 10 hari lagi. Jadi seminggu lebih sedikit. Jadi 1 minggu 3 hari. Iya. Setengah minggu. Ya, oke. Sekarang sudah jam 4:30 ya.
kita sudahi acara ini. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah semangat mengikuti cerita hari ini. Semoga apa yang kita bagi hari ini bermanfaat. Dan jika ada yang kurang-kurang kami mohon maaf. Dan kita baca doa penutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Rika. Bu Citra. Terima kasih Bu Rika. Bu Citra.